Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dalam channel kami Adi Reaction Official. Apa kabar teman-teman semua? Semoga teman-teman selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dimanapun kalian berada. Nah teman-teman, pada kesempatan kali ini saya ingin memberikan reaksi ya terhadap salah satu statement yang lumayan keras menurut saya oleh Ustadz Nusantara kita, yakni Bapak Ustadz Suparman ya. Mungkin teman-teman sudah kenal beliau ya. Ada di channel itu beliau menyematkan atau menyindir salah satu tokoh yang disinyalir preman ya. Namun beliau terkenal ulama gitu. Namun indikasinya ada kalimat premanisme di situ yang menurut saya ya sedikit satir tapi mengena ya ke tokoh tersebut ya. Bagaimana videonya? Mari kita saksikan bersama. Selamat menyaksikan. Agak punya kedudukan dikit, agak dianggap mulia dikit, mulai penyakit feodalnya muncul. Teman-teman ingin dijadikan majikan, Arab didoroakan dan lain sebagainya. Meriayani kata orang Jawa, ingin dipriayikan. Preman-preman berjubah yang mereka datang juga yang melayani kepentingan warga negara kelas 1, yani melayani kepentingan Belanda. Makanya mereka datang juga diangkut oleh Belanda dan bekerja untuk Belanda. Maka fakta sejarah menunjukkan mereka bukannya berjuang membela pribumi Nusantara, tapi mereka malah melemahkan perjuangan pribumi Nusantara, bekerja untuk VOC atau Belanda. Jangan pernah takut dengan preman-preman berjubah. Jangan biarkan arogansi menjamur di negeri ini. Bela kepentingan rakyat, sejahterakan rakyat. Apa kemudian menjadi sangat takut? Akhirnya rakyat dibentur-benturkan sesama rakyat akhirnya. Karena mengapa? Pemerintah tidak hadir untuk kepentingan rakyat. Tambah lagi kemudian muncul sekelompok orang yang ngaku-ngaku cucu Nabi. Merasa kemudian menjadi kasta tertinggi, mau dianggap jadi majikan di negeri ini. Mereka pendatang di negeri ini, lantas kemudian berharap jadi majikan. Ini kan kenyataan. Preman-preman berjubah. Ya demikian teman-teman ya. Saya cuplik sedikit ya dari video Ustadz Suparman Abdul Karim ya, dimana beliau menegaskan ya kepada pemerintah sih sebenarnya sedikit memperkuat bahwa jangan khawatir, jangan takut ya terhadap orang-orang atau ada indikasi ya preman namun berjubah gitu. Memang agak keras di sini statementnya ya. Namun ada sedikit yang perlu saya reaksi adalah bahwa statement Bapak Ustadz Suparman ini cukup keras tapi mengena ya. Beliau kan menyindir salah satu tokoh yang kalian sudah maklum ya, yakni tokoh Balawi ini saya yakin ya. Kenapa? Karena preman itu kan kalau secara definitif ya orang yang cenderung melakukan kekerasan ya, melakukan tindakan kekerasan, teror, mengganggu ketertiban umum, membuat orang tidak nyaman dan lain sebagainya lah. Disematkan kalimat preman. Namun di sini kalimat preman berjubah. Nah, di sini kan ada indikasi yang berarti kan kalau berjubah itu kan otomatis orang yang paham agama ya, ahli agama bahkan mengerti tentang agama. Kenapa bisa disebutkan kalimat preman di situ? Ya teman-teman ya, mau izin ya. Jadi sesuai dengan statement Bapak Ustadz Suparman, preman itu adalah orang yang bisa melakukan tindakan kekerasan, yang bisa mengganggu ketertiban umum, dan lain sebagainya. Ketika preman berjubah disematkan kepada salah satu tokoh, berarti ada indikasi orang yang sioknya paham agama, mengerti agama, ya, yang harusnya mengikuti aturan agama, menebar kebaikan dan lain sebagainya, tidak bisa ya dikategorikan sebagai preman. Namun sebaliknya, ketika preman berjubah disematkan, berarti ada masalah dengan tokoh tersebut. Berarti tindak tanduknya menyerupai preman. Seperti itu teman-teman ya. Nah, apakah bisa dikategorikan andai kata ya, andai kata Pak Ustadz Suparman ini menyindir ya, menyindir klan Balawi, Pak Rizik Syihab ya, Pak Bahar bin Sumaid dan tokoh-tokoh klan Balawi lainnya yang vokal, yang keras ya. Ya mungkin tujuannya sebagian kalangan mungkin udah paham ya bahwa tujuannya kan melakukan amar ma'ruf nahi munkar ya, versi mereka. Jadi tindakan mereka itu dibenarkan secara syariat menurut pendapat mereka, kan begitu ya. Namun ketika hal itu disematkan dengan kalimat preman berjubah, ini hati-hati teman-teman. Untuk Pak Rizik Syihab ya, Pak Bahar Sumaid dan sebagainya, ini warning sebenarnya. Jangan-jangan Pak Ustadz Suparman itu mewakilkan sebagian umat Islam yang resah selama ini, gitu ya, yang tidak berani berkomentar sehingga seakan-akan Pak Ustadz Suparman mewakilkan perasaan kami sebagai umat Islam Indonesia. Bagaimana seorang tokoh alim ulama yang harusnya menjadi panutan ya, mempunyai akhlakul karimah yang baik, yang bisa dicontoh oleh masyarakat Indonesia, masyarakat umat Islam Indonesia, ya mungkin para pengikut dan sebagainya, malah disematkan kalimat preman berjubah. Berarti ada sesuatu di sana yang harus dikoreksi.
Sioknya seperti itu teman-teman ya. Nah, apa sih buktinya sehingga bisa disematkan kalimat preman berjubah? Mungkin ya, pada masa lalu tindak tanduk FPI itu kan sering melakukan tindak kekerasan ya atas nama agama ya. Mungkin tujuannya baik menurut mereka, namun caranya salah. Nah, kemarin baru 1-2 minggu ini kalau nggak salah ya, 1 minggu lah teman-teman ya. Ini yang menarik adalah ketika Pak Rizik Syihab melemparkan wacana atau terkesan melakukan provokasi ya kepada umat Islam, ya nggak semuanya sih, sebagian kalangan atau muhibin lah ya. Yang agak viral kemana tuh ya, yang suruh mengasah golok ya. Ya, andai kata ada pendukung Jokowi turun ke Jakarta ya, kita harus ganyang mereka. Andai kata membuat kerusuhan, walaupun mustahil dan ternyata kan gagal di situ ya, nggak sesuai dengan prediksi Pak Rizik Syihab. Tapi apa yang terjadi teman-teman? Beliau kan pergi ke Arab ya. Ya, ini kan sifat-sifat yang mohon maaf ya, tidak bertanggung jawab. Andai kata prediksinya tepat ya kan, pendukung Jokowi datang ke Indonesia, ke Jakarta, mohon maaf ya, ternyata terjadi chaos ya antara muhibin atau dibenturkan oleh orang-orang yang sepaham dengan FPI, sedangkan pimpinannya pergi ke Arab Saudi. Di mana letak tanggung jawabnya? Gitu loh. Jadi banyaklah hal-hal yang disematkan kepada Rizik Syihab di sini yang kalau diteliti lebih jauh bisa mengarah kebenaran, teman-teman ya. Jadi teman-teman tidak usah marah juga ketika ada menyematkan kalimat preman berjubah. Nah teman-teman, di sini Ustaz Suparman benar-benar mengkritik bahwa ya sebagian klan Ba'alawi ya merasa seakan-akan menjadi kasta tertinggi di Indonesia ya. Merasa paling harus dihormatin ya, di apa sebut nomor satu, dimuliakan, yang sangat berlebihan. Sehingga beliau merasa pemerintah harus tegas, harus berani, jangan pernah takut dengan preman berjubah menurut beliau. Nah teman-teman, apakah kita sadar selama ini bahwa tindak tanduk seorang Habib yang ada di Indonesia itu ya, pada masa lalu itu ada seorang tokoh ya teman-teman yang berpengaruh ya, yang membuat sampai seperti ini suasananya ya. Siapakah tokoh tersebut? Beliau adalah Senok Horjrun. Teman-teman sudah paham ya. Nah, saya akan berikan gambaran sedikit ya, saya berikan referensi siapakah Senok Horjrun itu. Nah teman-teman, sebagai literasi, saya memberikan sedikit referensi bahwa teman-teman harus paham untuk kita belajar ya, termasuk saya. Nah teman-teman, pengurangan peranan Islam dan kebudayaan itu secara dramatis dimulai oleh Senok Horjrun dengan pemisahannya yang kedap air antara adat lokal ya setempat pada satu pihak dengan Islam pada pihak lain. Ya teman-teman paham ya. Jadi Senok Horjrun ini sumber utama ya yang memisahkan adat dan Islam ya, atau bisa dibilang jangan sampai bersatu ya, dikotak-kotakan lah. Menurut Senok, pada hakikatnya adat atau tradisi lokal sama sekali berbeda, tidak ada kaitannya dengan Islam. Dengan demikian, ia merambah jalan menuju penggusuran adat dari cakupan hukum Islam. Ini menurut Senok Horjrun ya teman-teman ya. Meskipun yang disebutkan pertama dalam bagian-bagian tertentu tidak harus selalu bertentangan dengan yang disebutkan terakhir, apalagi mengingat banyak komponen adat yang telah diislamisasikan oleh kaum muslimin. Ya teman-teman, di sini dalam kerangka pemikiran seperti itu, Senok mengeneralisasikan dan menyederhanakan konflik sosial politik antara kedua belah pihak sebagai konflik antara adat dan agama. Jadi pada masa lalu ya teman-teman ya, adat dan Islam itu sudah dibenturkan oleh Senok Horjrun teman-teman, diadu domba. Artinya gini, tradisi-tradisi itu bagi Senok Horjrun, Islam tidak ada tradisi itu ya, tidak bisa menyatu dengan adat, sehingga harus dikesampingkan ya. Ini menurut Senok Horjrun teman-teman ya. Persaingan itu semakin intens tatkala pihak yang terakhir ini mempunyai kecenderungan yang kuat demi kepentingan mereka sendiri untuk menerima kehadiran Belanda. Nah, pada akhirnya seperti itu teman-teman ya. Nah, di sini menarik teman-teman. Kecenderungan ini terbukti diwujudkan ya, para pemangku adat dalam bersekutu dengan Belanda untuk memperkuat status quo kekuasaan kolonial di kawasan ini setelah berakhirnya perang. Jadi tujuannya memang masyarakat adat akhirnya bisa berkompromi dengan Senok Horjrun dengan Belanda ya, asal dipisahkan antara adat dan Islam. Nah di sini memang Senok Horjrun ini benar-benar seorang pemikir yang menurut saya boleh dikatakan licik ya. Sampai sekarang seakan-akan tuh Islam dan adat tidak bisa bersatu. Padahal Islam tidak melarang ya, tidak melarang kita memakai kemeja, Islam tidak melarang kita pakai batik, atau Islam tidak melarang kita memakai peci atau topi penutup kepala dengan berbagai varian teman-teman ya.
Tapi pada masa Snokholjon masa lalu, itu adat dan Islam itu dikotak-kotakan sehingga tidak bisa menyatu. Itu strategi politik tuh. Sampai sekarang akhirnya berdampak. Dampaknya apa? Dampaknya seakan-akan ya yang memakai peci putih atau memakai imamah itu lebih mulia klannya, lebih mulia dari orang-orang yang tidak memakai simbol-simbol Islam seperti itu. Ya, yang bergelar-bergelar Habib lebih utama karena pada masa lalu memang Habib didatangkan oleh Belanda, ya teman-teman ya. Jadi kalau mengacu kepada literasi yang saya ambil dari buku ini, itu ada pembenaran antara sejarah masa lalu dalam konteks masa kini. Ya, makanya sekarang terjadi banyak-banyak konflik yang harusnya sudah tidak ada. Ya, nah di sini Pak Rizik Syihab memang ya sudah menjadi bagian dari warga negara Indonesia ya. Beliau juga kemarin kan merayakan 17 Agustus ya. Namun beliau mungkin masih ingin ya agar negara Republik Indonesia ini bersyariat ya. Namun secara real seperti apa saya belum paham ya. Tapi cenderung beliau Pak Rizik Syihab itu cenderung kontra terhadap pemerintah ya. Siapapun saya perhatikan ya dari Pak Jokowi, Gus Dur dan lain sebagainya ya. Dan yang sekarang ini cenderung ya Pak Rizik Syihab ingin ya mendekatkan diri kepada Pak Prabowo ya. Ya tanda petik ya, mungkin cari muka ya biar aman ke depannya ya. Tapi agak-agak mustahil ya. Karena menurut saya Prabowo itu seorang presiden yang tegas nanti ya. Dia tidak akan menerima FPI dan gerakan radikal lainnya ya. Jadi kemarin mencoba diadu domba antara Pak Jokowi dengan Pak Prabowo. Seakan-akan mereka tidak bersatu ya. Memang yang dijatuhkan tujuannya adalah putra dari Pak Presiden Jokowi kan, si Gibran, agar dianulir gitu loh. Kenapa? Karena itu kan bisa menjadi dendam pribadi pada masa lalu ya. Yang pada tahun-tahun kemarin kan sempat dipenjara karena masalah apa tuh melanggar protokol ya, COVID ya. Ini kan mohon maaf ya dipenjara namun tidak ada suatu kebanggaan ya. Tidak ada suatu kebanggaan dari seorang tokoh Islam sekaliber Pak Habib Rizik ya. Kalau kita bandingin dengan tokoh-tokoh lain yang dipenjara ya seperti Hasan Albana, Said Qutb, ya Sekar Maji Marjang Kartosuwiryo, atau tokoh-tokoh komando jihad, Umar Abdul dan sebagainya. Sehingga kalau Pak Habib Rizik Syihab ya, saya pakai nama Habib ya, sekalian biar dia senang ya, terlepas bener apa enggaknya itu Rasulullah ya. Namun di penjara cuma gara-gara melakukan pelanggaran COVID, itu tidak ada bangga bagi teman-teman ya. Kalau bicara masalah pergerakan ya, itu masalah pelanggaran itu mah hal-hal yang sifatnya kecil ya, istilahnya nggak menarik gitu loh, nggak menjadi kebanggaan suatu pergerakan Islam. Nah, lalu teman-teman, bagaimana sikap kita terhadap preman berjubah ini ya? Nah, teman-teman, kita di sini harus bisa jeli ya, melihat tidak tanduk seorang ulama, seorang alim ulama, seorang ustadz yang kita kagumi ya, yang kita jadikan panutan. Seyogyanya seorang ulama itu harus memberikan contoh yang terbaik. Andai kata punya kontribusi kepada negara Indonesia, silakan ya, bisa membantu pemerintah, silakan, kita akan support ya. Namun apabila ada unsur kebencian, harus jelas juga dasarnya apa. Karena ini udah lebih dari 20 tahun itu unsur kebenciannya itu selalu terlihat ya, secara emosional ya. Namun tidak ada bukti bahwa kontribusi, mohon maaf ya, Pak Rizik Syihab di negara Indonesia ini belum kelihatan secara real gitu loh. Terlepas dari beliau membantu ini ya, ada sumbangan untuk Palestina, ada sumbangan untuk korban bencana segala macam ya. Kita apresiasi lah, banyak juga tokoh-tokoh muslim seperti itu kan. Maksud saya begini loh, ketika saya bandingkan dengan organisasi Muhammadiyah itu atau Nahdlatul Ulama, kontribusinya jelas gitu, maksudnya bangun pendidikan, bangun rumah sakit untuk negara Republik Indonesia. Dan mereka cukup baik dalam organisasi di Indonesia. Kenapa? Karena mereka tidak kontra terhadap presiden ya. Arti tidak kontra itu boleh mengkritik, bahkan Muhammadiyah sering mengkritik presiden ya. Namun tidak mengeluarkan kata-kata yang mohon maaf ya, kotor, keras ya, yang menghina secara pribadi. Makanya Pak Ustadz Suparno menyematkan jangan takut terhadap preman berjubah. Nah di situ artinya apa? Artinya secara pribadi, secara individu mungkin bukan preman ya, secara personal mungkin orang baik karena berjubah ya. Orang berjubah kan otomatis kan seharusnya orang baik ya. Cuman karena tindak tanduknya seperti seorang preman, makanya beliau menyematkan kalimat preman berjubah ya. Teman-teman paham ya? Nah, lalu saya akan memberikan lagi referensi sebagai tambahan teman-teman ya, karena menarik di sini ya, sejak zaman Belanda dari dulu ya, yang membawa Habib di Indonesia hingga sampai sekarang, mohon izin ya, ada tujuan-tujuan yang kita tidak tahu ya kebaikannya atau dari segi mana manfaatnya. Karena Snokholjon ini memang seorang yang bisa dibilang licik ya pada masanya ya, tapi pengaruhnya sampai terbawa hingga masa kini. Baik teman-teman, pada buku
Snokhorjon Islam di Hindia Belanda. Beliau berpendapat sehubungan dengan situasi politik Islam secara formal ya, terdapat asumsi umum yang berkembang bahwa tampaknya pemegang kekuasaan mengikuti tesis-tesis Snokhorjon ya. Ini dikutip oleh buku Al-Haidar ya, jawaban Islam terhadap reformasi total. Ini judulnya reformasi prematur ya, teman-teman sudah paham semua ya, mungkin sebagian kalangan akademisi ya. Karena pada masa lalu kan buku ini kan cukup viral ya, sebelum ada media YouTube di sini. Nah, beliau mengutip Snokhorjon Islam di Hindia Belanda, teman-teman ya. Bagaimana pandangan Snokhorjon dalam melayani kepentingan umat Islam, di mana Islam sebagai sistem ritual ya, menurut Snokhorjon teman-teman ya. Bagi Snokhorjon, Islam ya hanya menangani sistem ritual dan kemasyarakatan sejak pertengahan dasawarsa masa lalu dan tidak mendapat dukungan dari pemerintah. Namun Islam sebagai kekuatan politik tidak pernah diberikan kesempatan ya. Jadi sejak zaman dulu Snokhorjon sudah berprinsip bahwa Islam hanya seremonial, Islam hanya ritual, jangan sampai diberikan panggung di dalam kancah politik. Kenapa? Satu saat akan menjadi kekuatan politik, nanti syariat Islam akan berkembang. Sebenarnya kita tidak anti dengan syariat teman-teman ya, namun secara umum syariat itu kan harus bisa dijabarkan agar kita bisa memahami ya, apakah konsep negara Islam Indonesia, apakah konsepnya seperti di Aceh ya, atau konsepnya seperti yang Pak Rizik Syihab inginkan ya, melalui buku beliau ya tentang Pancasila dan syariat Islam ya, itu kan hanya wacana teman-teman ya. Namun apabila kaum cerdik pandai ya bisa melobi pemerintah, bisa masuk ke pemerintahan ya, mungkin lewat jalur partai, PKS dan lain sebagainya, sehingga umat Islam Indonesia bisa lebih menilai, bisa paham tujuannya apa sih, biar Islam tidak selalu berbenturan dengan Pancasila, dengan negara. Yang jadi korban itu umat Islam Indonesia ya. Ini ironis, pimpinannya kadang-kadang aman, ngambil resiko. Sedangkan kalau kita tarik ya, Pak Habib Rizik menginginkan syariat Islam berdiri ya, atau diikuti oleh hukum positif. Nah sekarang juga kan ada pergerakan ya namanya NII, Al Zaitun masih eksis hingga sekarang, bahkan senyap ya teman-teman ya. Yang kemarin kasusnya ramai segala macam bukan masalah makar ya, malahan kasus yang lain ya. Nanti teman-teman kita bahas ya NII Al Zaitun teman-teman ya. Cuma sekarang saya bahas masalah Pak Habib Rizik yang masih sampai sekarang masih ramai ya. Kenapa? Karena mereka dari pihak klan Balawi masih melontarkan hal-hal yang sifatnya kontroversial ya, dan tidak sesuai dengan kenyataan umat Islam Indonesia. Nah teman-teman, demikian reaksi dari saya ya. Apabila ada kurang referensi dari saya mohon maaf. Jumpa kembali dalam channel kami berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.